We believe. Indonesia have steadied the ship. Wonderful from Jakub Soul. There's a real chance here. The back post. Marcelino Ferdinand. Ini kenapa nih kita hari ini hitam-hitam begini kenapa nih? Siapa ini bertabung atas dasar apa ini? Itu semua ya? Gue juga baru nyadar lagi itu semua. Kebetulan aja sih. Kalau gue sih ya. Nah, kebetulan ini disiapin, Mas. Iya emang. Oh iya emang ini ya. Emang. Ini konsep. Konsep. Jadi hari ini kita bergabung karena kemarin kata lu timnas kalah dan layak kalah berarti. Kata gua. Iya. Bukannya harusnya hari ini dijorakin ini lagi? Kok udah dia lagi sih? Iya makanya kok udah dia lagi sih? Ya apa Lu ngapain di sini? Ketemu gue tadi di pasar hitam. Gue mau ke rumah Alfa nih kan dari Depok ke timur nih. Ada begini-begini. Lagi nutup aja. Iya, angkot aja udah. Ketemu lagi digebukin orang kayaknya ya. Kalau gue sih bukan lagi masa berkabung, kalau gue emang menyesuaikan sama Scruff aja sih. Oh gitu. Kenapa apa tuh? Konsep. Kenapa apa tuh? Ya udah jadi intinya kemarin kenapa timnas U23 kita gagal bisa juara di AFF ini? Kita opening dulu. Selamat datang di ruang paling jujur di sepak bola. Kami bukan pelatih. Kami bukan pemain. Kami bukan Gerard Vandenberg. Kami bukan aku FIFA. Kami bukan juara AFF U23. Kami bukan Samara Mani. Kok diem aja? Kami aku diam aja lah ya. Lu bukan siapa? Lu bukan siapa? Bukan siapa coba? Bukan siapa-siapa. Enggak, lu bukan siapa? Harus jawab nih. Bukan siapa? Bukan siapa? Bingung aku penting. Ish. Tapi karena obrolan kamu lebih panas dari ruang ganti timnas. Lu pada ini nggak ada di awal lagi tuh setan. Kan yang ini bukan siapa, dia bukan Ulang sih, jelek nih. Iya, ulang. Ulangnya jelek Kalau nih. gue sih sebenarnya udah natural. Ya tapi itu memang natural nggak dibuat-buat Rul. Emang gua bodoh kan. Goblok ya. Ya. Ya udahlah. Jadi kita hari ini Dibully lagi nih. enggak, tapi experience lu gimana kemarin ke GBK kan? Waktu final. Kita nonton. Oh, Gua enggak, gua nonton. final. Yang final aja. Ini kan kita nonton. ngomongin final. Ya. Gimana? Ya sama lah kayak yang lu tonton di TV sama. Beda dong. Cuma ya lebih ngebosenin aja. Bukan, maksud gua gini, dari reaksi penonton yang datang itu gimana? Ada nggak lu kelibet dengar misalnya ada supporter yang keluar nih, kan udah kalah full time, pas keluar, goblok gitu, pernah ngomong gitu nggak? Itu jadi ada beberapa teriakan yang rame nih kan Ya. pasti salah satunya wasit. Kalau wasit kedengeran di TV kan? Enggak. Wasit. Wasit. Itu goblok itu bisa. biasa lah, sering terjadi Nah, tuh. itu rame. Yang satunya lagi ya pas last minute tuh suruh nendang bola ke depan kan selalu ke belakang. Iya, samping. bener. Itu kita penonton rata-rata gregetan Ke depan, ke depan gitu enggak ya. boy gitu. Dan ke belakang mulu gitu doang. Oh, jadi reaksi penonton juga maksudnya lumayan ke bawah suasana berarti di sana. Iya dong. Pasti lah ya. Jadi ketika si pemain tengahnya ini bola nih, yang kita berharap karena menit terakhir harusnya udah didorong ke depan, Kalau balik itu lagi. ditarik ke belakang, baru pada teriak, yo. Iya gregetan. Apalagi pokoknya nahan bola dikit aja udah gregetan tuh. Kan biasanya kalau last minute ya udah yang cepat dong. 1-2 sentuhan ke depan. Ini enggak kan, masih kayak jamnya masih sejam lagi aja gitu. Tapi kenapa wasit dimarah-marahin? Ntar lo. Bahkan di TV itu nggak kelihatan kalau coach Gerard itu emang udah kasih Nyuruh ke instruksi depan. itu mesti ke depan. Iya. Oh, Tangannya berarti gini-gini pemain, terus. berarti pemain Di nggak TV ngikutin nggak instruksi kelihatan. pelatih dong. Karena di TV nggak mau. Kalau ngambil gambarnya begini-begini nggak mau. Maunya yang begini aja. Itu mau TV ngambil biasanya begitu. Biasanya Itu ada. tangannya siapa begitu? Enggak tangan penonton. Karena emang keren kalau gini ya. Biar keren. Itu pose siapa, Bing? Pose penonton. Penonton lagi kesel gitu. Oh, yang footballers looks like ya? Oh iya, ini kasih Iya. lebih layar itu ya. Komeng sih. Ya kalau gue lihat sih kayaknya penonton si pemainnya kayaknya nggak pede ya. Jadi takut salah gitu kayaknya. Bola ke depan takutnya nggak nyampe, terus balik lagi counter attack nggak siap. Takut salah nggak pede. Bener yang bilang Kang Didi. Jadi Karena ke belakang kalau ada lagi. kesalahan pasti ramenya di Pemain. kolom komentar IG. Ini berarti fun fact nih. Ini berarti mungkin orang yang nggak datang ke stadion nggak tahu ya kalau Iya. ada gestur dari Gerard Van Berg Selalu yang ke depan, nyuruh ke depan Selalu mainnya. ke depan, tapi pemain malah cenderung balik lagi ke belakang, Ya karena gitu. yang gue tonton kita live, lu kan di GBK, Gua live Farhan action, reaction, kita live gue reaction action. sendiri. Dia nggak mau nyala 18 plus soalnya. Iya nggak mau. Soalnya gue masih 17 tahun. Iya. Nah, yang gue gregetan banget itu waktu final itu, pemain itu tempo build up itu sangat lambat menurut gue. Benar. Sangat tidak sadar Kalau ini, kalau mereka tuh butuh gol. iya. Lagi Kalau ini ketinggalan. final dan mereka lagi ketinggalan Iya. gitu loh. Ya. Kayak udah di menit 78, menit 85, lu tuh masih kayak
sabar, Iya, sabar. iya. Ternyata kemungkinan itu bukan dari instruksi pelatih dong. Berarti. Iya, pelatih kan pasti ngasih instruksi di ruang ganti. Iya, itu kan sebelumnya. Ya, itu pasti dong. Ya, Cuma ya yang main di bola di lapangan kan pasti iya, main. berarti maksud gua ketika eksekusi, pelatih itu udah ngelakuin yang namanya touchline shorts. Jadi kayak Jerry Neville. Tapi ini opini liar nih Mas bahasanya. Ini kita udah episode berapa sih? Kok Inggrisnya makin banyak Iya, ya? Inggris lu. Kemarin udah Lu- wici-wici. Lu mau jadi pelatih ya? Mau jadi pelatih timnas putri ya? El Pandit. Oh, Pelatih apa? timnas putri. Oh iya benar. Karena kalau mau jadi pelatih timnas putri harus Bahasa Bisa bahasa Inggris. Inggris. mendingan Vicky Naki jadi pelatih timnas putri. Bisa banyak Bikin bahasa. apa bisa semua bahasa. Iya, bener. Gila lo. Bener nggak? Hello gitu. Iya. Touchline shorts itu kayak Apa tuh? pelatih yang teriakin kayak lu harus lebih kalem, lu harus Iya. lebih semangat. Kayak Berarti- DFM, kayak DFM, encourage. Iya. Jadi pelatih tuh udah instruksiin untuk pemain Udah ke jelas. depan. Tapi- Tapi eksekusinya enggak. Mm-mm. Berarti ada yang enggak dipraktekin pemain yang diinstruksikan oleh pelatih dong. Iya, berarti pelatih mesti Kemungkinan menunggu besar ya? instruksikan. Iya. Iya. Kemungkinan besar. Masalahnya emang itu masuk akal kayak gitu doang. Tapi bisa jadi yang dibilang Kang Didi, Nggak karena pede. pemain itu nggak pede, takut salah. Iya, Lu Pak. lihat deh Iya dong. di pertandingan sebelumnya yang salah passing si Dion. Berkali-kali Pertandingan ya. belum selesai, Oh. itu di komen IG-nya Oh, udah iya. Iya, ya. Dion ini kan, Dion Cools. Enggak, ini makanya orang mau bilang kalau misalkan netizen itu berperan penting juga tahu terhadap development dari para pemain. Sepakat. Betul. Benar. Betul. Makanya kalau gue nih gini, kita kan ini kan negara bola ya. Siapapun berhak untuk ngomongin bola. Siapapun. Ya. Mau lu punya lisensi, mau enggak, mau lu pelatih, mau enggak gitu Kita ya. nonton. Tapi kok Kayak pernah denger gue statementnya itu. Iya. Kayak pernah dengar? iya gue sering ngomong gitu. Enggak. Pas kemarin Samara itu enggak, ada yang bilang. Siapa? Sarah aja, Mas. Taranya Samara U23 dulu nih, fokus U23 dulu. Enggak statement itu. Gue tahu ya Samara, gue tahu. Nah jadi maksud gue, lu kalau mau kritik pemain itu gak ada masalah. Tapi kritiknya Membangun. gak mesti membangun sebenarnya. Kritik kan bisa positif, bisa negatif dong. Tapi enggak. Yang penting ada Gak dasar. personal. Iya. Lu harus kalau karena dia main bola, lu kritik cara main bola dia. Iya, bukan bawa-bawa yang lain-lain. Jangan bobo yang lain-lain. Benar. Gua ngeliat kemarin kayak misalnya contoh ya, lu apa bedanya lu kritik sama ngehujat? Kalau lu ngehujat, kalau lu kritik lu bilang gini, Dion, harusnya lu main lebih tenang lagi. Dion, kurang-kurangin salah passing. Itu masih kritik menurut Iya, gua. iya. Tapi kalau dibilang, Dion, lu titipan siapa? Itu hujat. Iya. Udah bawa-bawa yang Kalau lain. udah bahas titipan tuh hujat ya? Udah hujat dong. Itu udah Intensinya, kritik itu. niatnya. Iya. Ini mau lanjut apa? Langsung deh. Hoki Caraka. Enggak. Ini bahas ini. Apaan? Apa Iya sih? kayak kemarin Hoki Caraka somasi orang Iya, kan. iya. Ternyata masih banyak yang netizen yang justru kayak ngapain dia somasi orang. Nangkep nggak? Maksud gue kayak, Iya. padahal kan itu kritikan. Jadi masih banyak orang yang nganggep kritik Hujat. itu, hujat itu kritik. Kritik itu benar. Itu kan udah di luar bolanya ya. Itu udah Benar, iya. di luar bolanya. Dan Jadi sebenarnya langkah yang diambil hoki sih kalau dari gue pribadi sih nggak apa-apa, nggak masalah itu maksudnya. Ya nggak sih? Iya, tepat. Iya, iya, iya. Karena Karena- ini di luar bola. Setahu gue itu ceweknya nggak sih yang giniin? Iya. Iya, Tapi ada maksudnya benarnya kan? Apa? Kayak lu bilang tadi, kayak namanya kayak kita hujatan sekarang, netizen bilang, itu kan kritikan. Tapi ada juga, begitu kita kritik, dianggap membenci, ada. Kita kritik nih, tapi dianggap benci, ada gitu. Netizen juga. contoh. Contoh nih, tiba-tiba kan gue kritik lu nih, lu nggak bisa sih ngurus sekolah ini, bener nggak? Tiba-tiba gue dibilang, lu benci ya sama Arul gitu, misalkan. Misalkan ada gitu. Lo aja yang ngurus sekolah bang. Iya, lu ini ngurus sekolah bang. Tapi ini bukan tentang sekolah kan? Iya, Tapi ini tentang federasi kan? sekolah. Tentang sekolah. Lu udah mulai soulmate kayak ini. Tentang sekolah ini, sekolah. Curiga gue. Bung Teti Astaga. Nggak, nah jadi maksud gua, ya Hoki Caraka, gue sih nggak dukung Hoki Caraka untuk mensomasi orang-orang tolol itu. Ah, kalau lu nggak ngedukung. Ngedukung si Oh, Hoki iya, untuk dukung. Iya, iya. mensomasi, Setuju, karena setuju. itu udah ranahnya udah bukan kritik itu. Iya itu udah bukan kritik Udah lagi. personal ya. Personal Itu pelecehan verbal. Iya, benar. Karena Iya. ceweknya juga kena. Iya. Bener. Ya misalnya orang yang udah di luar hoki Caraka nih ibaratnya dan sepak bola Iya. ikut ke bawah gitu. Kayak misalnya gue kemarin yang bahas hoki itu, gue bilang, Hoki, lu tuh punya talenta loh. Maksud gue, dan ini tempat panggung lu nih. Ya, betul. Ya nggak? Betul. Maksudnya, ayo bisa dong. Nah itu kan masih bentuknya kritikan. Ini panggung terbaiknya hoki menurut Iya, gue. Iya, U23 AFF ya. Iya. Benar-benar. Dan lu halal fundamental salah, kita kritik. Ini panggung yang paling tepat untuk hoki bisa menyala nih. Iya. Hmm. Karena
pertama ini pas banget lawan-lawannya setara sama dia. Terus dia dikasih kesempatan hampir semua pertandingan dikasih kesempatan. Iya, benar. Terus lawan-lawannya juga ya relatif ya setara emang. Ya, Terus Asia Tenggara lah, bisa lah levelnya. gitu. Iya. Kalau misalnya kemarin di timnas senior dia Mm-mm. kalah sama abang-abangan bahkan sempat nggak dipanggil, ya kita bisa ngerti Jadi- kemampuannya emang belum di situ. Benar. Jadi this is the right place, the right time for him to shine. Dari John Champion, Yes. Jadi komentator PES. Emang Jim benar. Beglin. Emang benar. This is the place and this is the time gitu loh. Yes. Abis ini mau kapan lagi? Iya, Gitu. benar-benar. Oh, Karena berita terbaru Shoki ini udah cabut dari PSS kan? Benar. Katanya. Kabarnya Persita ya katanya. Katanya ke Persita. Iya, Dan sekarang- gue sekarang kaget Persita. dari total 68 pertandingan dia cuma cetak 7 ya? gol Oh, kalau nggak salah atau 9 gitu. Sebagai seorang striker ya, Ya. Dan kalau nggak salah waktu bermainnya juga lumayan. lumayan banyak. Lumayan. Oke, berarti kita balik lagi nih ke U23. pertandingannya Ya, aja. pertandingan udah 3. Pertandingannya tadi kan kita ngomong yang di ujung-ujung babak kedua nih. Babak pertamanya menurut lu gimana? Satu kesalahan itu menggambarkan nggak kualitas pertandingan? Antisipasi ya, Iya, antisipasi. Kalau menurut gua ini sepakat nggak sih kalau misalnya timnas kita itu nggak bisa atau nggak cocok dengan cara megang bola. Sepakat. Bermain dengan megang bola, inisiasi duluan. Kayak berkali-kali gue selalu kita nggak mungkin gol kali ya. Kalau lu kan nggak suka Pak Erik kan. Astagfirullahaladzim, Pak. Nggak ada kayak gitu. Kalau gue selalu bilang kenapa ketika Sintayong cabut itu salah. Karena sistem yang dibangun Sintayong itu udah pas sama kualitas kita. Kita tuh lebih cocok main reaktif tanpa megang bola sebenarnya. Ntar kita nih senior, junior apa secara keseluruhan? Keseluruhan kalau gua menurut gua. Menurut lu gitu ya? Karena di senior pun terbukti ketika kita megang bola lebih banyak, hasilnya biasanya buruk. Ya. Contoh. Contohnya lah. Lawan Cina yang Sintayong Iya. pegang di Oh, benar. di Cina. Kan Itu banyak kita megang megang bola. Heeh. Hasilnya buruk. Lawan Australia di away, kita lebih banyak megang bola. Hasilnya? 5-1. Padahal udah ada Ole ya? Udah ada oleh Joy. Joy nggak main lawan Australia. Nggak dimainin. Joy belum rilis dia. Iya, jadi maksud gua kayaknya karena gini, kalau lu pegang bola terus artinya lu harus bisa punya pemain yang bisa end passing dong. Betul. Ya nggak? Yang punya kreativitas bisa mecah compactnya defense lawan. Sementara ketika posisinya gini, kalau kita megang bola, lu akan bikin situasi 11 lawan 11. Iya. Tapi kalau lu nggak megang bola, situasi lu mungkin 3 lawan 3. 4 lawan 4. Karena lu counter attack mainnya. Sedangkan di tim kita nggak punya banyak pemain yang punya kualitas end passing-nya bagus. Bukan nggak punya main, menurut gua malah nggak ada yang bisa end passing. Tom Haye. Tom Haye, oke. Tomaya kan nggak end passing itu kayak Egy tuh. Egy itu end passing. Yang ingat gak yang umpan yang ke Yakob yang waktu lawan Cina? Lawan Cina yang home. kemarin. Iya, yang dia sempat terubah sekali itu end passing. Nggak banyak pemain kita yang bisa kayak gitu. Ya karena nggak ada peluangnya juga gue rasa. Sebetulnya bisa aja. Berarti kan peluang kan dibangun dari sistem taktikal dong. Ketika itu nggak berjalan berarti ya nggak bisa dipakai taktiknya. Mungkin juga. Dan gue ngerasa bahkan sekelas Thailand pun, lawan Thailand pun, kita tetap pegang bola loh. Si Vandenberg kemarin. Iya. Iya. Gila loh, nggak pernahnya gue nonton Indonesia main lawan Thailand, megang bola sebanyak itu. Kayak diikat ya bola ya, kayak diikat bola ya. Iya, Kayak kita yang gempur abis Thailandnya gitu kan. nggak gempur habisan, megang bola. Megang bola. Possession tapi. Possession. Di setengah lapangan doang itu. Masalahnya gini, ketika lu megang bola, itu nggak selalu berbanding lurus sama Hasil. XG ataupun output dari pertandingan itu. Iya karena megang bolanya di mana posisinya? Nah, Kecuali- Di sepertiga. Tiga lawan. Iya, baru atau itu. kita gitu. Jadi tergantung maksudnya megang bola end produknya apa gitu kan. iya. Iya. Tapi kan emang lagi musim, katanya kalau megang bola banyak itu bagus. Siapa yang Musim ngomong apa? itu? Kata siapa Musim nih? musim buah. Kata gitu. Bola apa buah? Ketika dalam sebuah tim memegang bola itu banyak, itu katanya bagus. Musim buah hubungannya apa? Ya, seperti itulah. Kira-kira kalau kita sebuah tim megang bola, intinya itu bagus. Mau 75%, 80% hasil belakangan. Mau kalah. Yang penting possession. Yang penting bola posisinya Berarti bagus. yang diharapin sama yang ngomong ini, gua nggak tahu siapa kan Iya. lu yang ngomong ya. Banyak yang ngomong aja. Ya, lu yang ngomong. Eh. Yang diharapin ya kita menang possession, Iya, bukan menang skor. Iya. Yang penting posisi menang. Nah yang gue bilang tadi nggak selalu berbanding lurus ya. Kita lawan Thailand itu penguasaannya 71 dibandingin 29. Iya. Kita pegang 71%. Tapi Shotnya. attempts yang kita bikin itu ada 16 kali shot off target dan 3 on target. Sedangkan Iya. Thailand. Thailand dengan 29% penguasaan bola dia bisa bikin 21 shot.
5 on target. Gila nggak? Berarti efektivitasnya. Iya. Itu yang, Maksudnya, yang itu dibutuhin ya. end produknya gitu loh. Dan problemnya adalah kalau kita pegang bola terus, tapi kita pemainnya kurang. Ini bukan mau closing ya. Namanya juga bukan ya. Goreng. Iya. Ketika kita megang bola terus dan kualitas pemain kita kurang, potensi kita kehilangan bola itu jauh lebih banyak. Iya. Dan itu yang terjadi lawan Thailand, yang terjadi lawan Vietnam. Lawan Vietnam itu, serangan Vietnam kenapa kelihatan berbahaya? Kenapa? Karena kita pegang bola, jarak pemain udah jauh dong. Udah cari ruang masing-masing dong. Lepas. Terus kelepas. Counter attack. Counter attack. Situasi jadi berapa? 3 lawan 3, 4 lawan 3. Betul. Jadi sepakat nih lo kalau misalnya kita tuh sebenarnya nggak cocok untuk pakai sistem pegang bola. Untuk squad yang kita punya sekarang kayak sih emang benar kayak gitu. Nanti mungkin beda ceritanya nih. Kalau misalnya kita punya pemain-pemain yang punya kualitas yang lebih oke lagi untuk end passing. End passing. Siapa contohnya? Contohnya siapa? Rodri gitu. Enggak. Iniesta. Enggak, maksudnya Iniesta. kita ngomongin U23 dulu deh. Ya. U23 kan nanti bisa aja nanti manggil Ivar Jenner. Ya, Jenner tuh punya kualitas end passing. Atau mungkin ada Welber Jardim yang lebih visinya oke walaupun masih muda, gue lihat. Terus siapa lagi ya kira-kira? Terus di Sandy Walsh. Sandy Walsh nggak? Habis itu mungkin pemain lain yang punya distribusinya bagus gitu juga. Iya, terus ntar strikernya kan juga mempengaruhi dong. Striker bisa nyari. Kemungkinan untuk U23 Jens Raven ya sama si Oh, Mauro Zalazar. Iya, itu kan dia buka ruangnya Sturridge bagus. masih jadi- masuk. Bisa. Wing. Bisa. Sturridge wing. Iya. Oh, dia wing. Wing lah. Siapa Sturridge? Iya. pastinya Terus wing. lanjut kan. Ya jadi buka ruang itu mempengaruhi juga dong pemain. Si pemain tengahnya tuh kesempatan Ngirim ngoper kemana. ngirim ngoper kemana kemarin. Ya Raven susah banget tuh dijagain 2 orang. Di depannya kayak ketutup, apalagi si Vietnamnya kayak bisa dibilang Parker Bus lah. Jadi mungkin ntar ada si Mauro bisa buka ruang, terus nanti ada si Ivar atau Welber Jardim bisa juga ngasih umpan ke yang open space lah. Nah, gua rasa bisa jadi tuh nanti Better. omongan Arul jadi terpatahkan, bisa jadi. Iya, ketika pemain yang masuk di U23 nanti kualitasnya lebih bagus ya. Karena kan untuk bisa end passing itu variabel kan banyak. Yang pertama gelandang kreatif, yang kedua pemain depan yang punya off the ball dong, yang harus banyak Iya, gerak. itu yang diomongin tadi. Iya. The ball itu tadi. Dan gua nggak tahu kenapa kalian sadar atau enggak. Ngerasa nggak sih wingernya U23 kemarin itu sering banget dribbling yang di luar momentum ya. Ya maksudnya ekstra. Yang harusnya dia nggak dribbling, Iya. dia dribbling. Ilmu yang lama mungkin masih keserap. Nah, enggak masalahnya gini, Ding. Kalau misalnya pemain ngelakuin sesuatu di lapangan, kemungkinan 2. Antara dia ngide sendiri, atau itu instruksi dari pelatih. Iya, bisa jadi. Iya dong. Iya, Jadi waktu dia dribbling berlebihan itu antara 2 lah, antara instruksi pelatih Atau ataupun dia kemauan dia ngide sendiri. Oh. Nah, kalau misalnya kita pelatih, pemain ngelakuin sesuatu yang nggak sesuai kita suruh, Iya. pasti kita ganti dong. Iya. Nangkep nggak? Masalahnya ini nggak diganti. Pergantian Berarti pemainnya kemungkinan agak lama ya. Instruksi pelatih. Kemungkinan besar instruksi pelatih. Si winger kita ini kemarin kayak si Arjuna sama, dikira Arjuna, karena ini siapa? Hanan. Hanan di AM nggak sih kemarin? Terakhir udah balik ke Winger ya? Wing nggak sih? Tangannya Dion kemarin kan? Saya ingat Dion bek kanan, pas final, wing bek kanan, 3-4-3 kan? Awalnya Hah? babak kedua dia ke tengah si Dion. Ya, pokoknya winger si Rahmat sama Hanan ya kalau nggak salah ya. Harusnya Hanan nggak sih? Siapa memang? Iya benar. Ingat, sama Hanan ya? Rahmat Apa Arjuna. kita sama salah Hanan. ntar kita dibilang FOMO nih. Iya, kayak gini. pokoknya yang gue inget banget si Rahmat Arjuna lah pokoknya. Iya. Oh, Frankie Misa sama Doni dong. Frankie Misa kan awal-awal main. Wingback kan? Doni kayak main gelandang nggak sih? Bang? Doni main di Oh, gelandang. Doni di tengah ya? Doni Iya, main di gelandang, tengah. Hanan Berarti main Hanan di kanan. samping. Robi Darwis. Iya, Hanan di Oh samping. iya benar kan di tengah cuma 3-4-3. 2 ya? Buktinya Hanan Iya, sama iya. Arjuna main Betul, lama betul, kan, betul. sampai 70 menit Iya, kan? iya. Berarti kemungkinan besar itu instruksi pelatih. Bukan emang kemauan dia mau Buat banyak dribble. Iya, buat banyak dribble. Anggap gue Gerard Vandenberg nih, lu kalau pegang bola harus berani penetrasi. Mungkin. Penetrasi lari-lari ke kanan kiri gitu. Masuk kotak penalti dong. Oh, penetrasi. ini Penetrasi tuh masuk. Tapi lari kanan kiri doang, kotak penalti kagak ada kemarin. Winger. Dia winger, kiri kanan out, Iya. lemparan jauh. Terus begitu. Lu lihat berapa kali ada lemparan jauh, tapi nggak kehitung gitu. Benar. Nah. Tapi nggak ada yang kritik ya. Nggak ada. Kenapa kira-kira tuh, Bung Teti? Pakai lemparan jauh banyak, tapi banyak. nggak ada yang kritik. Pakai back jadi striker banyak, Nggak ada tapi kritik. nggak dikritik. Kemarin ada ya? Iya, Kadek jadi striker terus si Ferrari. Ferrari. Gimana mau pada berisik lagi daripada disumpel. Apa tuh maksudnya?
Disumpal maksudnya mungkin lagi nggak mood ngomong mereka ataupun lagi nggak ngikutin U23 begitu. Jadi mereka kurang tahu kan. Nah, begitu mungkin. Lu kenapa diem lu? Ya kita menyerap ilmu aja. Jadi pancing lagi. Udah stop, yuk lanjut. Gue dapur diri gue sendiri sekarang Gue ya. tuh berharap kayak kemarin. Jadi dia ngebakar, Kang Didi ngipasin. Gue udah ngerti sekarang main nyapu sendiri aja. Oh, berarti udah Biar dua dia kali, belajar. dua kali pertemu, tiga episode berarti ya. Tiga Iya. episode sini udah mulai ngerti ya. Udah mulai ngerti cara main di sini ya. Selamatkan diri masing-masing. Benar. Emang gitu benar. Benar. Soal posisi tadi sih menurut gue bisa dikritik sih soal kenapa Ferrari taruh depan. Soalnya di situ tuh saat Ferrari masih di depan, itu ada hoki cara kalau yang jadi wingback kiri. Iya. Kenapa nggak ditukar? Ya itu kayaknya dia pengen akhirnya mau main secara oportunis untuk main direct long ball. Kalau dibilang efektif enggak kan? Enggak. Ferrari juga nggak bisa ngambil bola, headingnya juga nggak ada. Iya. Kenapa kan tetap aja hoki cara kan maksud gue? Jadi Bapak nggak suka Ferrari? Enggak dong. Keputusan Gerard yang gue bilang gue kurang pas. Oh. Nggak suka Gerard berarti? Keputusannya enggak. Oh, iya. Ini Karena si Ferrari nggak setinggi Elkanbagen kalau main bola atas. Kalau Masih Elkan sesuai kemarin aja. kayak kartu as banget ya? Kalau Elkanbagen kan siapa sih yang bisa ngalahin Elkan? Oh, lawan Jepang. Karena Iya. Jepang pendek-pendek kan? Iya. Iya, dan akhirnya jadi gol. Jadi gol. Gol Sandy Walsh. Walaupun gara-gara 6 pemain Jepang jaga satu orang Elkan ya? Iya. Iya. Sandy Walsh-nya Boleh nggak jaga. jatuh ke Sandy. Iya. Dan Ferrari nggak bisa winning the ball juga. Pas ditaruh di depan nggak bisa ngerebut bola juga. Dua orang nggak sih sama Brandon ya? Susah. Brandon DM. Jadi DM ya? Ah. Timore aja di depan. Siapa? Ngeramin aja. Siapa? Oh enggak, semalam. Klub sana, negara sana. Ada pemain backnya, letak pemain depan. Dia tuh ngelengkapin aja. Pegang bola enggak, ngasih pressure enggak. Kalau menurut gue, Bing, waktu Vandenberg mainin si Ferrari, si Brandon di babak kedua, yang kita bilang, kenapa lu mainin Back back semua. di saat lu butuh gol? Dia 3 back Iya. masuk. Kayaknya karena emang gak ada pemain lagi. Karena Arkan cedera, Tony cedera. Ya, nggak ada pilihan lain mau mainin siapa. Main depan masuk hoki. Oke udah masuk. Enggak, kalau misalnya butuh pemain depan untuk nusuk-nusuk kan masih banyak. Altak ini. Oh winger, berarti winger. Iya. Kan bisa maksudnya, winger. Iya, Fungsinya untuk apa? Untuk heading nggak berhasil. Ya main buat nyari kerusuhan aja kan. Jadi dia ngelempar nih, scrimmage. Kan banyak pemain yang punya fisikal tuh berarti. Mana tahu hoki gol ya. Iya. Kayak gol waktu lawan Cina. Iya kayak gitu. Kan kalau lawan Cina kan jatuhnya scrimmage depan kotak penalti Cina. bisa jadi. sih. Tom Haye. Gol Tom Haye. Ya, tapi nggak terbukti juga efektif juga nggak bisa Iya, ngapain. iya. Tapi gue sih tetap ya, kalau gue sih Vandenberg layak sekali untuk pegang tim Surya. Vandenberg tetap layak banget pegang tim ini kalau gue. Lah ya kan dari kemarin gue juga bilang kalau kalaupun gagal Vandenberg tetap harus megang tim ini. Ngantuk Pak Haji. Lanjut. Gantung lo ya, gak pancing nanti, gue bakar nih. Gak dipancing ngantuk dia lo. Iya, Udah lanjut. Jalan yang Iya. Lu tau gak kemarin kita kenapa final kalah? Bawa ngalang dulu kali. Gak ada yang turun sih ke bawah, coba lu turun ke bawah kemarin, ngasih instruksi. Gue bertanya. Indonesia like juara nggak sih sebenarnya kemarin? Tapi dia ngasih statement tadi gimana? Iya, ngasih Jadi instruksi lupa kan di kalau- lapangan kan. Nah, jadi kalau kemarin tuh kita bisa menang. Kalau lu pada turun ke lapangan, satu orang aja turun ke lapangan, ngasih instruksi, oh gini. Emang boleh? Tapi kita siapa emang nih? Boleh lah. Kemarin Siapa aja sih, kemarin aja ada negara mana gitu, entah Laos. Itu juara SEA Games gara-gara Laos ketum- siapa? Wow, siapa jersey Iya, game? itu negara Laos. Juara SEA Games itu gara-gara federasinya turun ke bawah. Oh, itu Tuan. pas Nation League, Mas. Final Portugal lawan Eropa. Iya, turun. Oh, bukan Laos berarti. Iya. Bukan. Lupa, Dia nggak salah ngomong, namanya emang. lupa. Jauh. Kan juara kan Portugal kan. Juara itu Akhirnya. gara-gara ketumnya turun ke bawah itu ngasih instruksi. Oh, kita ini Ketum Portugal. Iya, ketum Iya. Portugal deh bahasa Makasih dulu sama Alfa, makasih dulu. Ya Pak, mantap tuh. Portugal namanya kan kita ngomong tuh kadang-kadang lupa. Jadi ketumnya turun, mereka juara tuh. Emang boleh kayak gitu ya? Ya, Turun ke bench berarti? nggak tahu lah turun kemana, Turun penting ganti ngasih kali. motivasi mungkin. Kurang ganti. Ayo fight gitu, pakai bahasa Portugal. Enggak, kurang ganti. Pakai bahasa Portugal. Kalau ganti kali mungkin. Nggak tahu lah, mungkin kalau nggak, penting turun aja. Jadi itu menurut lu ngaruh? Nggak Karena ada nggak itu yang namanya turun. semangat, kan fight katanya gitu. Nah pertanyaannya kenapa nggak turun si ketum Nah, Portugal. katanya ketum Portugal kemarin waktu di final yang kedua ini makanya gagal. Ah. Gara-gara chaos katanya. Jadi lapangan tuh lagi ada chaos, sudahlah, jadi saya nggak bisa turun. Itu bukannya kemarin aman-aman aja lapangan waktu Portugal. Ya nggak tahu lah, narasinya kan seperti Karena kan itu. emang itu Portugal sama Spanyol itu kan emang panas emang itu. Panas. Panas banget gitu. Jadi jadi mau nggak mau ya udahlah, nggak apa-apa lah juara 2 gitu. Gitu. Mukanya. Ya karena setelah ini kalah ya.
kita balik aja lah ya, balik ke lempeng aja. Nah itu tadi tuh statementnya Pak Erick Thohir itu. Ya kan? Enggak, ketemu Portugal lu. Lah statement Pak Erick Thohir itu tadi. Beda, Udah lain. sekalian aja nih. Iya. Iya sekalian aja. Kalau Pak Erick Thohir itu Udah bilang, juga gue lama-lama nih nah, begini. menurut lu dengan statement itu apa hubungannya Bing sama kita nggak juara? Pak Erick. Tuh Pak Erik. Pak Erick yang ngomong. Lah gua nggak bahas Pak Erik ini. Ya mungkin ya, tapi kalau kita tanggapin secara wangsit lah. Mungkin itu ada Lu mau win. mungkin itu ada salah satu membuat semangat mungkin. Kayak kita aja lah, kita lagi mau tanding nih, ada yang Iya. agak tua dari kita. Iya. Ayo dong, semangat biar kita juara. Oke, kita semangat juara. Iya karena kan ada motivasinya Iya, kan. mungkin motivasi tambahan. Tapi kan jadinya kan seolah-olah karena nggak turun itu jadi nggak juara. Nah, namanya biar wangi. Wangi sendiri masuk sana itu. Ketemu Portugal mau biar Oh, ini balik Portugal lagi? Iya. Oh. Ketemu Portugal mau wangi Nggak sendiri. bisa balik Portugal, Bing. Disebut nama tadi. Nggak bisa balik Portugal. Ya udah nggak apa-apa lah. Mungkin itu biar penyemangat anak-anak aja. Biasanya itu namanya kita orang lebih tua kan ngasih motivasi ke anak-anak yang sedang berjuang. Itu hal yang maklum sih. Seperti itu. Nggak apa-apa. Ada alasannya mungkin kenapa nggak turun. Ya mungkin ada masalah di lapangan gimana. Kan kita nggak pernah tahu. Iya, kan kita nggak, yang kita tonton kan cuma di lapangan hijau doang. Iya. Nah, banyak yang kita nggak tahu. Banyak yang kita balik nggak tahu. semua. Contohnya tadi yang Gerard ternyata ngasih gestur untuk Iya. nyerang. Iya. Karena setelah kita kalah, ada beberapa Makasih. Dan nyelamatin. selalu aja main di sini tuh aman nih. Selalu aja. Kita udah terlatih. Udah terlatih nih. Gue diem-diem ini terlatih juga. Iya. Nih, tenang. Gue keingatan nih. Nih, udah ada seperintilan desakan untuk Jan Van Enberg yang pegang timnas di AFC. Wah salah itu. Karena seolah Van Enberg ini pelatih Gagal. miskin taktik, pelatih Udah gagal. ada yang bilang. Udah ada AFC loh. seperintilan. Ini AFC loh. AFC. Iya kan? Kualifikasi FC. Kualifikasi AFC. Iya. Iya, Bang. Jorok, bener. Enggak saya mau tanya. Kenapa? Udah ada yang bilang. Jorok banget semua. Udah ada yang bilang. Apa? Siapa emang? Ada seperintilan Nah. kayak dari netizen, dari media-media yang bilang kalau Van Enberg ini nggak layak. Medianya siapa sebut nama? Nggak tahu gua. Jadi gara-gara udah satu turnamen gagal langsung dicoret gitu maksudnya. Iya, karena tidak memuaskan selama turnamen ini. Karena yang perlu dikritisi, kita cuma bisa cetak gol open play. Itu lawan Brunei. Iya, betul. Faktanya kan gitu kan. Faktanya gitu. Lawan Filipin. Filipina Lemparan ke dalam. lemparan ke dalam, lawan Malaysia 0-0, Lawan Thailand Thailand set set piece, corner. corner, lawan Vietnam kita nggak bisa cetak gol. Tapi kan masih bisa kasih kesempatan lagi aturan kan. Kalau gue sih ngelihat kayak gitu nggak adil ya. Kalau harusnya dikasih waktu lagi, kasih kesempatan lagi karena kemarin tuh PR-nya penyebabnya bukan cuma karena strateginya nggak berjalan, tapi kan kedalaman squadnya juga kan. Selain kedalaman squadnya ditambah lagi cedera yang kita dapat pas banget. Pemain di kunci ya, pemain kunci. kayak Arkan, Tony. Nah itu mempertambah ya. Bukan gua ngebelain Coach Jera, tapi kalau lihat Coach Jera Gak itu, apa-apa kalau mau belain juga nggak apa-apa. iya. Dari sini mau open lah. Iya. Belai aja loh. Coach Gerard itu menurut gua keren, adaptif. Kalau lihat dari setiap pertandingan itu dia berusaha untuk Udah dapat koper. Nambel. nyesuaiin ya, nyesuai. Udah dapat koper kan? Udah dapat koper kayaknya. Iya. Udah nanya norek kemana? Cara counter fitnah tuh diain. Wanginya udah beda nih. Jadi kalau lu perhatiin dari match Brunei, dari terus setelahnya tuh apa? Filipina, Malaysia, itu bukan cuma starting lineup yang berubah, tapi formasi juga berubah. Dari sempat 4 back, sempat 3 back. Cuma 3 back final. Nah, yang final agak aneh tuh. Kita mirip banget formasi senior ya. 3 back dengan naruh 2 CM di tengah. Ya. Di mana 3-4-2-1. itu dari babak penyisian sampai babak semifinal nggak pernah Nggak dipakai pernah tuh. pakai itu. Nah, itu salah satu blunder yang menurut gua menyapu nih. Maksud gua dari awalnya udah oke adaptif dan bisa dibilang mainnya bagus, penguasaan bola bagus, cuma karena finishingnya kurang, nggak ada orang kreativitas karena cedera, jadi hasilnya nggak sesuai harapan. Cuma ditambah dia bikin gebrakan ya, Dengan L rotasi. ngide gitu dengan naro si Robbie Darwis dan Ferrari. Oh bukan. Doni. Doni, dan sedangkan gelandang. Doni bukan di situ posisi terbaiknya. Ke kiri Iya. rollingnya. Kalau mau taruh di tengah mungkin bisa ada Brandon Schuneman atau yang lain lah kalau misalnya mau taruh. Tapi nggak mungkin lah dia nggak nyiapin itu kan. Pasti udah dilatih. Pasti udah dilatih sebelum final. Bukan sebelum turnamen ini Lu kalau berjalan. ngomong jangan ngadep gua dah. Kenapa emang? Muncrat terus. Gak apa-apa, nanti banyak emot air. Jorok banget.
Tapi dia harusnya udah tahu dong kalau Doni tuh nggak di situ. Lihat dong, 10 apa 15 menit terakhir Doni tahu di kiri, gokil banget. Tapi kalau naruh Tusukan-tusukan. kalau naruh Brandon sama Robbie, dua-duanya breaker dong, nggak ada yang bisa bagi bola di tengah. Tapi seenggaknya ada Doni yang bergerak di kiri yang efektif. Oh, Doni jadi wingback kiri Iya, sekarang. Wingback sayang kiri, banget Doni tuh. wingback. Doninya hilang sampai 75 menit nggak bisa ngapa-ngapa, maksudnya bukan ya dia bisa nahan orang Tapi tapi tidak bisa dimanfaatkan kemampuan terbaiknya Kesukaan dia, dia. potensi terbaiknya dia gitu. Iya, masalahnya kan si Van der Breggen kayaknya filosofi mainnya itu kita kan pegang bola, berarti harus ada punya gelandang yang bisa bagi bola dong. iya Kalau naruh Brandon sama Robbie Darwis, lu dua-duanya kayak naruh destroyer. Gattuso Sampai Ron. sama Joey Sama Pelupesi. Peron. Joey Pelupesi. ya atau dirubah formasinya kalau Peron kayak juga gitu. bisa. Kalau misalnya nggak bisa dua punya center back yang bagus, central midfielder yang bagus, dirubah aja formasinya pakai 3 midfielder, Kayak sebelumnya. 3-3 ya kayak sebelumnya. Nah, balik lagi Kang, karena keterbatasan pemain kayaknya. Udah nggak punya Tapi gelandang emang lagi. sebenarnya di posisi gelandang bertahan itu kayak selain Tony cedera, susah Iya. juga sih Nggak ada nyari. gelandang lagi. Tapi kan kalau misalnya kita pakai formasi 4-3-3, itu di posisi wingback sama Winger. wingernya itu bagus. Kita masih punya winger dan wingback yang Iya, bagus. cuma tengahnya kalah. Yang itu yang satu lagi si Dion yang ditaruh wingback itu menurut gue paling aneh. Kalau gue setuju, kalau Tapi yang itu aneh, salah. bener. Karena Kalau kita gua- punya dua wingback yang sehat. keren banget. Iya, yang dia Ahmad bagus Maulana. dan dia sehat, dia nggak Iya. cedera. Iya. Ezi Buffon, Ahmad Maulana dua-duanya bagus. Bagus Dan banget. digantiin sama John itu menurut gua aduh banget gitu. Kenapa nggak Dion main di tengah aja ya? Iya. Iya. Bener sih. Tapi balik lagi, kita kan bukan tim Ah, pelatih. Gak apa-apa kan kita kritik. Iya, bukan maksud gue gini, kita nggak tahu situasi yang dihadepin. Iya, bisa jadi, mungkin bisa sebelum jadi main Ahmad Maulana ada gangguan, fit, iya, atau bisa apa. bisa jadi. Kalau Mungkin kita demam. itu Iya, tapi Ahmad Maulana main ya babak. Main, babak kedua. Berarti langsung nggak masalah masuk dong. menit Iya, 45 mungkin langsung masuk. kan ini tau gue ya, kalau misalnya dari pelatihan fisik itu dia bisa nentuin pemain ini bisa start atau enggak, karena temponya kan beda. Lu masuk sebagai starter sama lu masuk dari subs. Betul. Itu yang Buktinya nanti akan Fikri main kan? main. Tapi cuma di beberapa menit doang Iya. karena kayaknya untuk jadi starter nggak mungkin. Dan itu yang nentuin tuh ada performance timnya, Iya. ada tim Performance fisiknya, manager, semua Bang, visio. Coba. Hah? Performance manager Gue lupa namanya juga ya. mati Sibo. Nanti sih, Oh, visio. termasuk, pasti dia termasuk, Iya. berperan di situ pasti. Iya. Masuk. Itu nyambung juga sih, nyambung sama pernyataannya Coach Gerard Van den Berg yang dia bilang yang lebih penting adalah masa depan si pemain. Iya. Jadi misalnya dia mau maksain si Arkan. Arkan dari babak pertama mungkin bisa, tapi resiko dia cedera lebih parah Iya. Besar. Iya. lebih besar. Mungkin Ditambah ya, lagi kita abisnya akan kita menghadapin kualifikasi AFC Beda mungkin 2 bulan ya? sebulan nggak sih? September kan? September. September 2 bulan ya. Iya, dari Ditambah lagi ini Juli. tentunya secara prestise lebih besar lagi Iya, dong. lebih ya penting, kan? jauh lebih penting dari turnamen kocak yang VAR-nya cuma di final anjing. Dan itu diminta. Itu juga Itu, kan itu request anjing. Iya. Emang kemarin ada par ya? Ada. Dipakai kemarin. Enggak sih. Tapi kan disediain. ada dipakai. Ada dipakai. Ada yang Checking, akhirnya kena checking. kartu kuning. Yang Oh, checking ada ya? kanan kartu kuning. Oh iya ada. Untuk formalitas doang itu biar kenapa dipakai. Padahal Iya. kagak ada itu. Aneh ya, katanya turnamen bukan Piala Ciki katanya. VAR-nya cuma di final. Kan dibilang, Apa? jangan sebut Piala Ciki. Nggak boleh. Jangan sebut Piala Ciki. Gimana pun Iya. kita belum dapat di Piala Senior kita belum dapat. Jadi jangan bilang Piala Ciki. Iya, gue juga setuju sih pernyataan Jangan gitu. bilang Piala Ciki. Enggak gua itu Piala Ciki kalau Piala bodoh itu. Bukan Piala Nih, Ciki. gini. Kita ngomong Piala Ciki nih ya. Ini gua debat sama lu boleh nih. Ya. Kalau lu ngomong Piala Ciki, ini kan pasti ngomongan ini ngebahas sama Piala Liga Inggris segala macam kan. Ya. Iya. Premier League yang top. Piala Cikinya Carabao Cup. Carabao. Ya. Itu yang kayak gitu bisa ngomong karena si MU, Liverpool, City. Udah pada menangin semua. itu udah dapat tuh nasi padangnya tuh makanan paling beratnya. Iya. Jadi kalau Carabao Ciki, kita kan apa? Piala Dunia kita nggak pernah. Piala Asia. Piala Asia nggak pernah. Ya ini bukan Piala Ciki dong. Karena kita belum pernah makan nasi padang. Ibaratnya kalau tadi kita ngomongin hoki cara kan, Iya. this is our time to shine. itu. Nah, kalau gua pertama nih, kalau ngomongin soal AFF ya, Iya. apa sih sekarang namanya ASEAN apa? ASEAN. ASEAN ASEAN Championship. Nih, pertama, ini jadwalnya nggak kalender FIFA jelas. Iya. Ini yang Udah pertama. diakuin. Ya, diakuin tetap, cuma nggak masuk jadwalnya. Iya. Gimana Poin sih dapat konsepnya kecil kok tapi. bisa diakuin tapi nggak masuk jadwal? Masuk dia tuh masuk poin FIFA, Bang. Masuk pun FIFA, Masuk, cuma iya. bukan apa ya? Bukan nggak FIFA A- A-match. Iya, A-match, Iya, bukan. Tapi kecil banget, Kang. Kecil Iya, banget. kayak mainnya. UMR Nggak di ngaruh. kampung. Lu kalah terus juga Kayak nggak. dia, Kayak UMR di kampung-kampung kecil. Kamu lu. dia tuh dari tadi diem, nyari celah. Iya, Mau masuk di mana nih? Gua lihat lu kalau perhatiin di kamera, nanti kamera penonton juga lihat tadi ketawa mulu. Iya, Dia nunggu. dia nunggu momennya nih. Kapan gua bisa kritik Oh jadi gitu pemerintah? cara main lo. Iya. Kok kritik pemerintah?
Lu jangan dengerin UMR siapa yang ngasih UMR? Oh, bukan pemerintah. Ya juga ya. Oh, maaf ya, maaf. Bapak-bapak badan-badan kenegaraan, maaf. Oh, kan makin lagi Nah, dijelasin. enggak, itu yang pertama tadi balik ke AFF ya. Itu yang pertama. Dia tuh nggak kalah dari FIFA. Ya. Yang pertama. Otomatis kita nggak bisa turunin pemain Pemain terbaik kita terbaik, dong. Iya. Mau di level junior ataupun Senior. senior. Yang kedua, kenapa gue sepakat itu Piala Ciki? Lu juara AFF, lu lolos 8 besar di Asia, mendingan mana? Lolos paling besar di Asia. Jelas. Karena prestasi, menurut gua itu nggak cuma sekedar Piala. trofi. Betul, betul. Ya itu makanya gue tim AFF adalah Piala Ciki. Karena kita Gimana? faktanya gini, kita bisa tembus ke 4 besar, ke 8 besar. Iya, Ya. setuju gua. Maksud gua ngapain lu harus pusingin Piala Yang AFF? lebih rendah. Iya, karena dibanding kita Indonesia. misal contohnya kita dapat poin lawan Arab sekali menang sama dibandingin juara Piala AFF lebih besar kita Menawan Arab. Menawan Arab. Iya, itu ngerti gua konsep-konsep kayak gitu ngerti. Tapi ini ibaratnya kita naik tangga nih, ada 10 anak tangga. Kalau misalnya 3-nya anak tangganya nggak ada, patah nih lo nggak penting. Loncat gitu kan agak susah. Walaupun bisa. Iya, Bisa, ini sebenarnya. ibaratnya nih AFF ini tuh harus kita lewatin gitu. Minimal tamatkan dulu lah, sebiji aja lah. Iya, sebiji. jangan. Memang ini bukan yang menurut gua ini penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting itu Piala Asia, Piala Dunia. Iya. Nah, Tapi sebenarnya kita udah punya satu kok, Kang, Piala AFF senior. Apa tuh? Kita Piala AFF senior ini sebenarnya udah punya satu. Tapi Cuman dimalingin aja. Hah? Oh. Cuman dimalingin aja mungkin. dibandingin sama siapa? Yang mana lagi? Mana ya? Tahun berapa? Sebut tahun. Sebut tahun. Tahun berapa? Lupa pula tahunnya tuh tahun berapa gitu. Sebut kapten deh, sebut kapten yang main deh. Iya, yang main ingat dong. Sebut kaptennya, iya dong. Oh, Atau paling nggak usah kaptennya, kipernya biasanya ingat. Back tengah, back tengah. lupa juga aku. Itu aku lupa ingatan Masih, satu. lu nggak nonton Nggak, kali, nggak lu bisa nonton, ngomong ya, kayak nggak gitu. nonton. Enggak, lu gimana caranya lu bisa lupa dan gak nonton sedangkan lu ngeluarin statement di awal pernah juara tapi dimalingin. Iya, diambil paksa. Sama siapa? Kalau siapa? Sama mana gitu yang tanda Enggak, negara enggak. mana. Kita nggak pernah AFF Iya. senior tuh nggak Nggak pernah pernah. juara. Nggak Pernah pernah. juara. Dari zaman Piala Tiger, Nggak pernah. Tiger nggak pernah juga ya? Dibandingkan nggak pernah ya, Pat ya? Kalau yang dari Kang Didi nonton dulu tahun berapa kan? Kalau Piala Tiger dari pertama gue nonton. Sabar, pertama berapa nih? 90-an itu. Lupa 90-an. Nah, Iya, itu juga belum iya. enggak juara kita. 98. Yang bahkan dulu kita yang Widodo Salto itu Itu kualifikasi Piala Asia, Piala Asianya. Piala Asia. Nah, bahkan kita bisa White Piala Card. Asia kayak gitu, tapi AFF pun nggak juara. Iya. Kita prem-premnya aja 2002, 2004 tuh luar biasa banget men. Tetap nggak juara. Ya dimalingin pialanya. Jadi gimana mau makanya, juara? Nih, mindset Piala Ciki ini kalau menurut gua ya, ini kan Piala Ciki itu berarti dia nggak prestis dong. Lebih penting, lebih berat nasi padang daripada Ciki dong. Iya. Ya nggak? Masa kita punya tujuan yang lebih besar Iya, gitu. jadi maksud gua gini, kalau lu bilang ini penting, silakan nggak apa-apa. Tapi ketika kita gagal juara di sini, jangan dijadiin Jangan. parameter, Iya, iya. jangan dipermasalahin. Setuju. Itu yang maksud gua ini nggak penting. Kok juara syukur nggak ya udah gitu. Itu maksud Nah. gua. Jadi jangan sampai kayak, wah dia gagal Piala AFF pecat, nggak kayak gitu. Enggak maksud gua, iya kalau kayak gitu Jangan, gagal kalah menang lawan Arab pecah baru bagus. Diksi nggak penting itu tuh Sabar, kadang-kadang sabar, Kang. kita Gimana? Kalau kita gagal Piala AFF jangan dipecah. Heeh. nah, Abis menang lawan Arab pecah tuh baru bagus. lu kesono lagi lari. Enggak lah, timnas putri habis menang sama Arab Saudi 1-0 diganti. Oh. Kan bukan gue ngomong Coach Iya, Mochi ya, bukan coach yang Oh, lain, iya, Coach iya, Mochi. iya. Kalau Berarti berarti kalau kalah lawan Arab enggak? enggak, mending makanya hati. Oh gitu, Bing, teorinya. Jangan menang lawan Arab, pecah ya nanti. Jadi kalau menang lawan Arab, pelatihnya dipecat. Iya. Tapi kalau berarti nanti round 4 kita gak menang, Iya. gak dipecat. Iya, itu makanya itu. Makanya udah ada Makanya statement. udah ada statement dari Nanti di bridging dulu. Nanti dulu. Nanti lu sambung mau Langsung aja. segar, langsung segar. Mau aja ini ke situ. Pawangnya apa? Jangan. Jangan di bridging dulu, sabar. Mau aja. Ya balik lagi soal ini tuh ya. Sorry, Bing. Ini mic lu miring, Bing. Nah, Ya jadi kalau soal Ciki itu diksi nggak penting tuh sebetulnya menurut gua kata nggak penting itu jadi nyampingin, ngeremehin gitu. Sebetulnya AFF ini nggak jelek amat. Ini momen untuk anak pemain-pemain muda, Ya, untuk iya, kita, iya. untuk pelatih ngerubah strategi segala macam lah, bla bla bla. Ya untuk sebelum untuk ke level yang lebih Yang lebih tinggi baik lagi. gitu kan. Sebetulnya masalah gue sih lebih ke diksi dianggap remeh ini nggak Oke. penting jadi ngeremehin Paham, gitu. paham. nah tapi antitesisnya adalah jadinya orang karena nganggep ini adalah sesuatu yang Nggak penting. penting sorry, kalau yang menurut penting. kalian penting. Jadinya kalau misalnya ada kesalahan di sini seolah kesalahan gede. Iya. Itu ya yang gua mau suarain ke netizen karena
seolah-olah AFF ini contoh ya, sorry banget nih. Bapak Sapri itu dipuja setinggi itu karena prestasi regional kan. Betul. ASEAN. Jadi seolah he is our savior gitu loh. Dia adalah pahlawan karena Dia ada statement pahlawan kan. Iya. Jangan lupakan pahlawan kan. King ASEAN itu. Karena berhasil mendatang Siapa statement siapa? Yang pahlawan. Pak Ketum. bener kok itu. Bener kok. Gua kan kita nggak ada. Kita nggak nutup. Itu benar ngomong gitu. Iya, benar. Emang bener. Maksud gua seolah lu prestasi di ASEAN Pahlawan. pahlawan tapi bisa menang lawan Arab Pecat. Nah itu betul, makanya bahaya gitu. Makanya nggak usah menang lawan Arab betul. Makanya kemana gua nggak setuju itu Indonesia satu grup sama Arab gitu. Takut banget aku coach PK tiba-tiba dipecat kalau menang sama Arab. Seriusan dah. Mending ganti saja tuh, ganti Qatar gitu. Takut banget betul. Menang nih Indonesia 3-0, mau ngelawan Irak dipecat. Padahal kalau mau cukup fair harusnya dua-duanya dibilang pahlawan ya. Iya. Karena yang satu bahwa kita juara SEA Games setelah 32 tahun. Iya. Nah kalau lawan Arab Saudi kita nggak pernah menang lawan Arab 40 Saudi tahun. setelah 40 tahun. 40 tahun. Ah. Nah risetnya tebing ya 40 tahun. Jadi Kurang lebih segitu. sama-sama pahlawan harusnya kalau mau Iya. fair, ya enggak? Kalau mau fair. Nah, iya maksud gua kan kita semua nonton ya di tahun kemarin timnas U20 di Piala Asia separah apa oh 20 ya. U20 20 ya. cuma kan ketika kita kritik seolah tapi kan dia udah bawa SEA Games emas. Nah itu yang gua bilang ini piala tuh jangan dijadiin parameter Jadi piala nanti regional ini. Di turnamen berikutnya yang lebih tinggi jadi seakan-akan jadi biasa aja. Kalau kalah. Iya, bener. Lu kalau mau ngebandingin pelatih yang melatih di Indonesia, lihat performa dia di level yang tinggi. Iya, Nah, iya, iya. Jangan di Jadi- level ASEAN. Jadi jangan dinormalisasi, lu gagal di Asia tapi juara di AFF tuh ya udah nggak apa lah gagal Nggak sih, apa, yang udah penting juara AFF di juara AFF. gitu. Jangan normalisasi Iya, itu. malah dibalik. Lu ngapain performa di Asia tapi nggak juara AFF? Iya. Kan jadinya antitesis. Mana dijebak lagi main AFF-nya kan. Biar disalah-salahin. Enggak Ada yang mana lagi? Astagfirullahaladzim. Enggak Jadi ada. menurut lu, Sintayong dijebak. Mungkin lah, mungkin. Ini hanya asumsi liar aja kok. Oh, lu ngomongin Sintayong. Enggak ada dia yang ngomongin. Tapi Nanya. kita berandalan deh, AFF tahun ini kan, yang Ah. senior. Tahun depan, Enggak, sorry, depan. SEA Games 2026. tahun ini. Tahun ini kan? Tahun depan. Tahun depan. Tahun depan. Tapi ada kemungkinan PK udah nggak megang ya? Soalnya udah kelar Piala Dunia kan? Belum tentu yang Katanya mau samain katanya 2026 dekat sama Belum tentu lah, kan udah ada statement. sama Kalau- FIFA B. Kalaupun FIFA Dunia ya. gagal lolos Piala Dunia harus Iya, dipertahankan. bulan Juli. AFF ya. AFF senior katanya mau disamain Iya, sama Piala Juli. Dunia. Oh berarti beda orang ya? Kalau Indonesia lolos. Ya nggak disamain banget. Apa mungkin setelah Pildun kan? Ya kalau Iya. Bing, kalau disamain nggak nonton kalau kalau AFF. tetap nonton lah di Indonesia-Indonesianya, jangan Kopi. salah lu. Kopi, kopi. Susu kalau susu. Ngopi. Dia ngantuk Kita Iya, mau iya. bahas Samara aja lu. soalnya mau ngobrolin Samara abis Iya. ini. Ngantuk dah. Kita lanjut aja lah. Nah jadi intinya menurut lu Gerrard stay nggak? Stay. Wah, ya stay banget. Untuk stay. Sampai Piala kalau gua kualifikasi. Sampai kualifikasi. kualifikasi ini lah at least. Ketika dia emang misalnya nggak perform di kualifikasi ini, ya dia balik jadi asisten pelatih aja. Gue lolos pun tapi kalau kalah sama Korea gue tetap jadi Enggak sih, 50-50. Kalau gua nggak. Gue lipat 50-50. Lolos tapi kalau lawan Korea Lolos. Seandainya jadi kalah, runner up terbaik. Nah. Tapi lawan Korea kita kalah. itu statement gue jadinya ganti. Maksudnya ya kalau diperpanjang ya silakan. Kalau dipecat Nggak gue apa-apa, setuju. tapi- Nah, Oh, tapi kalau lolos total dia kena juara satu ya wajib dipertahankan. 3 poin berarti. 9 9 poin. poin. Ken Laos, Faris itu Laos, Makau, Korea. Itu yang Laos Makau tuh udah lah, nggak usah dihitung lah. Korea aja. Tiba-tiba kepleset lawan Laos. Iya benar. Bisa jadi. Gimana? Bisa jadi. Hah? Bisa jadi. Gue nggak bilang pasti, maksudnya gampang lah, nggak Iya. berani bilang Kalau gitu. lawan Laos kita kalah gitu. Tiba-tiba Oh, lawan kalau Laos itu sih, sehari. kalau itu udah nggak bisa ditoleransi. Ya jangan toleransi lah, ya aku juga seneng rame. Jadi lu seneng timnas kalah? Enggak lah, enggak. Jadi ternyata itu yang selama senang, ini. yang senang. Apa lu? Serius nanya? Kang Didi tolong. Baik, kamu kan Bukan ya, tapi sebelum tapping ini dia mabuk dulu ya? Iya. Mancing terus apa? Ambuk duren, litir duren. Apa tolong? Ya kalau gua Gerrard stay karena pertama dia udah punya pondasi menurut gua. Dan dia udah memenuhi kriteria secara non teknis pelatih yang dicintai supporter. Contoh, berdiri di lapangan, Berdiri di pinggir lapangan lapangan, terus. dia teriak-teriak terus, Terus tegas ya. tegas, Iya. bisa lucu juga. Iya, benar. Apalagi waktu di press conference kan. Yang dia Iya. kritik si Jens Raven. itu. Iya. Tapi Dia berani bersuara tentang apa namanya? Liga. Ini apa regulasi Pemain pemain asing. Karena nih kenapa Pak Gerrard ini sangat krusial posisinya?
ekspektasi masyarakat ke timnas U23 itu pasti gede banget. Betul, karena inilah jenjang terakhir Sebelum senior. senior. Itu yang pertama, yang kedua timnas U23 prestasinya Iya, terakhir terakhir Semifinal. itu paling wangi sebenarnya dibandingin U20 dan U17. U17 oke, World Iya. Cup dan senior. senior. Bahkan tahun ada masa di mana kita lebih pengen nonton timnas U23. Iya. Makanya ya Betul 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 tahun Ah, 2024. 4 kemarin. Iya, terus ini juga penting banget nih untuk timnas senior kan, karena kalau gua lihat kayaknya sih mulai filosofi Belanda Iya, udah udah mulai ditanamin diterapin ya. di U23 ini untuk senior gua rasa sih. Iya. Makanya mulai pakai 4-3-3 gitu. Dan masyarakat sangat concern ke U23 ini wajar kok menurut gua. Iya. Karena siapapun yang perform di U23 ini pasti akan naik ke senior harusnya. Pasti. Masalahnya kalau to be honest menurut gua kayaknya belum ada deh. Yang kita obrolin di episode Iya, sebelumnya. emang Iya. belum ada. Kemarin sih Kalau gua kemarin pengen kiper. Donitri. Kalau gua mutlak nggak ada Kiper kan. sama Donitri, tapi kayaknya nggak ada tempat deh. kayaknya setuju sih Bang. Kayak kemarin back pun kiri kita kan terlalu padat ya. iya dan kemarin juga kita obrolin itu kan kondisinya juga belum Belum sama main, selesai iya. turnamen, Baru gitu. lawan Malaysia. Baru lawan Brunei. Baru mau lawan Malaysia. Iya. Baru Brunei iya. Filipina doang. Nah, sekarang setelah selesai turnamen selesai benar-benar kayaknya sih berat juga kalau misalkan ada dari U23 ini yang memang Ah, nggak ada. Iya, karena kan masalahnya kan kuotanya tuh cuma ada 23 nama ya untuk DSP. DSP. Untuk dipanggil bisa sampai 30-an. 30. Iya, bisa 33 juga tergantung. Ya udah. Jangankan untuk senior ya, untuk di kualifikasi Piala Asia kalau ada tambahan pemain yang main di AFF kemarin tuh mungkin cuma ada 5-6 orang yang layak. Kalau di misalnya samping. ada diaspora masuk ya, ya. cuma Masuk ada Hubner, Struwich. 5-6 orang layak yang layak. Coba siapa aja kiper? Ya, Layak. kiper Layak layak. menurut Baru gua. Doni, Satu Donitri. Donitri. Ton- Berarti Donitri kiri. Ya, baru Doni. Kan Doni udah Doni ada. lagi, Doni lagi. Tony. Ntar backnya dulu deh, formasi berapa? Kalau gue sih Upback. 3-4-3. 3 dia. Oke. Tetap 3, berarti 5-2. 5-3-2. Ya, 5-3-2. Berarti kayak Doni, 5-2-3. kayak backnya Iya, bisa sorry. Buffon, Back Buffon kanan. wing back kanan. back tengah 2. Buffon kan bisa juga. Lu 4 apa 3 back ya? Oh ya 3, berarti Buffonnya sebelah sini. Kanan. Ah. RCB. RCB. Kalau Karena kita- bagusan kalau- Kakang sih kalau gua. Kalau tengahnya Ferrari lah, satu tengah bawah. Ferrari lu starting. Starting. Kirinya Kalau kirinya tadi Justin Hubner. kalau bisa main, Makanya ini kan untuk tambah 3 Ah, Piala Asia iyalah. enggak. bisa seandainya bisa semua main. Iya, Iyalah, kan ya sudah benar. sabar nih, Bing. Lu kan tadi bilang dari semua ini yang layak starting kalau ada pemain baru cuma ada 5. Ah. Makanya gua nanya ke lu, kira-kira siapa aja? Dia ke backnya aja bagian back. Tapi ini fun fact, Ferrari aja bukan pilihan utamanya Vandenberg. Iya. Kan kalau menurut aku, Ya, menurut aku. oke. Kalau untuk dia rata-rata dari mulai kiri, tengah, Iya, Mas. kanan, tengah baru ngambil gelandangnya kayak Tony. Baru yang di kanannya Oh, ada Sus. sama si satu lagi kayak Rapan dah. Oke 5 ya, berarti Masih- 8. Coba nih, ini Tapi terakhir ya. tapi cadangan ya. Iya, yang masa gitu. 2-3 itu Ah. terakhir ya. Kayak kita intinya Van den Broek stay. Ya. Dan kira-kira siapa aja pemain ini yang masih layak untuk main di AFC. AFC. Kalau gua kiper sepakat gak? Sepakat, nomor 1 Ardiansyah Siapa wajib. aja sepakat gak? Wajib itu. Enggak cahaya berarti. Enggak. Kalau Kalau cahaya main tarkam kata lu. bukan kayak gitu, kata dia lah, orang dia kan dia yang hari ini dihujat tuh dia. Iya. Pojokan ke dia makanya. Terus seneng banget Kalau lu bilang diaspora orang nggak ada gitu. ya? Kiper Kiper sekarang. diaspora, Nggak enggak ada. ada yang mau diproses tuh enggak ada. Itu Oke, tengah Ardiansyah. Ardiansyah, setuju. Formasi 4 nih. 4 sih kalau gua. 4. 4. Kayaknya gue yakinnya 4. Ini bukan harapan gue tapi kan kita analisa ya. Kayaknya bakal main 4 back. Iya. Di kanan? Kanan kalau gua Ini untuk di kualifikasi. Iya, iya masuk sih. Kalau gua Ahmad Maulana. Ahmad Maulana. Kalau gue Ezi. Lu Ezi. Gue juga Ahmad Maulana. Kalau Kalau lu gua- lebih suka Ahmad Maulana. Kalau gua Buffon lah. Buffon kanan. Lu enggak mau Ahmad Maulana gua. Ahmad Maulana. Oke. Tergantung lawannya siapa. Kalau lawannya Korea gue Enggak ini best Iya, ya, best aja. terbaiknya. terbaiknya Ezi. Karena Karena lawannya bakalan defense ya. berat-berat. Karena defense ya. Kayaknya atribut defense-nya lebih bagus Buffon daripada si Ahmad Maulana. Maulana. Nyerangnya cakep Ahmad Maulana. karena Maulana wingback ya. Kalau Ezi full back. Base, enggak, tapi Ezi itu setahu gua base back tengah deh. Dia lebih banyak di back kanan. Lebih Sekarang tapi iya. defense bukan yang overlap. Iya, Tapi setahu gua di Borneo tuh dulu pertama-tama naik tuh Center dia back back tengah, seinget gua. Sebenarnya ya. gua pinginnya Kalau gua salah. Welber sih, cuman Welber nih ya lebih bagus di tengah lagi untuk ngisi Terus kekosongan Welber tengah. gue back kanan lah kalau gue Welber. Apa? Tapi masih muda banget. Welber gue DM kalau gue. Welber Di tengah muda berarti? muda banget sama Oh Donitri. iya sama kan? seumuran ya. Dia kan nggak Berarti harusnya ada dong Welber. Iya harus. Welber Itu kan Welber. klub yang kemarin main di Liga Tarkam itu. Gua Welber kanan. Tapi lebih bagus ke tengah, karena tengahnya nggak ada kan. Biar nemenin Pak Jenner. DM lebih bagus kalau gue. Kalau gua ngelihat komposisi pemain Gua kita tengah sekarang nih, punya komposisi. berkaca dari tim kemarin, Welber sih gua DM. Kalau ngelihat komposisi kita ya. Karena kurang banget tengah kita bawa baku banget Iya. kemarin. Jadi kalau Tony combo sama Jenner. Tony nggak punya backup gitu. Nah, oke kanan udah. Back tengahnya Kadek kalau gue. Adek. Kadek sama Hubner.
Hubner, betul Oh, setuju. kalau benar ada. Kadek ya. kalau Kalau pakai lupa empat gua tuh nama kapten kita itu kapten tuh namanya itu Kadek. Apa Iya, ya? iya. Lu kenapa Ferrari tadi? Lupa aku nama-nama Kadek. Astagfirullahaladzim, maaf ya. Kadek. Orang kadek mirip gua katanya. Kata orang-orang ya. Orang gantengan Pak kadek. lupa gua malah itu gua yang pemain Gua paling kayak paling Gudin. gua sukain di U23 ya dia yang saat ini Kadek. Bisa lupa. Kalau gua kan Hubner sama Kakang. Oke. Alasannya? Markingnya bagusan Kakang. Ya, tapi Kakang Sama-sama kemarin tuh, tinggi. Kakang tuh ngambil ball reading the game bagus loh. Bagus, Iya, emang. bagus. Kalau Cuma nggak bagus nggak mungkin dia masuk ASEAN All Star. kalau gua alasan gua satu leadership ya, Kakang. Si Kadek. Kalau leadership ada Justin lah, mendingan Justin. Leadership. Gua lah. Beda bang. Kadek lah. Kadek itu kalau menurut gue ya vibes-nya itu kayak Rizky Ridho. Wolverhampton Wanderers main kapten. Benar, Bener, benar. Bang. Tapi bisa juga sih. Lu ngebandingin championship buset Bener sih, sama bener sih. Udah Liga Indonesia. Lu jangan ngelawan Mana yang orang yang nggak Iya. main di Dia lokal. kemarin habis ngantem pemain Leverkusen loh. Bener. Nggak doyan nama pemain lokal Pak ya. Parah. Ini bahaya nih. Ya udah oke. Tapi gue bukan bermaksud mau bandingin Hubner sama Kadek. Enggak, kira semua tahu Hubner kalibernya ya masih di atas. Ya lah, pasti tahu. bandingin lah kalau kayak gini pasti bandingin kan. Gak usah main aman. Iya, Pasti kayak bandingin. Kalau gua setuju tetap. Untuk kapten ya. Iya, Karena ya dia udah teruji dia kapten Wolf U21 ya. iya. Andalannya senior lagi. Harga mati. Kalau nggak ada dia, Iya, kacau. benar juga. Pengalaman, Orang tuh banyak yang leadership. ngeliat Jai, Rido, debatin Rido sama Hilgers. Orang remehin peran Hubner ya. Ya udah, gue Hubner deh kaptennya. Gue juga. Nggak jadi Kadek. Tapi tetap Kadek aman kalau gua. kalau gua tetap Kadek. Kalau gua Kalau Kakang. Kakang ya. Gua tetap Iya. Kadek kalau Kiri? kapten. Doni semua. Kiri kalau U23 Kan ada Tim Gapens, ada Tim Gators bang. Gua lebih Doni. Tetap Doni. Tapi entah kenapa kayaknya bisa main 3 back deh, Vandenberg deh. Bisa. tadi gua bilang bisa kemarin gua kan 3 Makanya kemarin nyoba dua-duanya. Iya. Tadi gua bilang bandel pada. Enggak kan kita sepakat nih udah pakai 4 back kan lu, udah 4 Ya udah 4 back aja. Ya. Kiri Doni, enggak Tim Gapens. Karena belum lihat Tim Gapens main. Pernah kan Terakhir di Tulun. Gara-gara tim Tapi- Gapers main, Doni ditaruh di Winger. kanan sama Iya. Pak Indra Safri. Tapi make sense kalau menurut gue akhirnya Gua yang belum duluan main. dimainin Doni dulu. Tengah belum ini Belum, masih back. Oh iya. Back gua belum, back tengah. Udah tadi. Siapa? Ferrari. Belum gua. Ferrari sama Hubner. Alasannya biar kalau bermacam-macam Ferrari tilang. Pemain Bayangkara, Bos. Oh. Please banget yang tadi sensor. Enggak apa-apa itu aman. Sama. Enggak, karena Ferrari kan pasti pernah main juga kan di senior kan bareng Hubner ya. Iya. Chemistry udah pasti kebentuk. Oh iya, bisa Dan jadi. mereka itu dua pemain belakang yang berbeda tipe. Dulu Ferrari sama Hubner. Iya. Iya, Ya, kalau boleh. kalau Hubner itu Boleh, kan boleh. dia tipe-tipe stopper, kalau Ferrari itu kan bisa buat build up kan. Ya. Jadi kayak gitu. Bukan karena ditilang. Oh, bukan ya. Tapi emang umpan-umpan jauhnya sama-sama bagus sih. Ferrari bagus nih. Oh, benar juga. Hubner jauh. Ya, Hubner Ferrari kan, Iya. bukan Ferrari sama Kakang kan perbandingan. Iya, iya, sama Ferrari. Kalau udah. kiri, gue Dion Marks. Kok Dia di main Dion? Tim Gapens. Oh iya, Dion mah kan center back loh. Makanya gue bilang Kita nggak ada yang mungkin, milih ya? mungkin main 3 back. Iya, iya. Iya, Mungkin, nyebutin mungkin Dion main Marks 3 back. Mungkin main 3 back menurut Gue gua. jarang banget nonton, nggak pernah nonton. Berarti malah. kalau 3 back, Kalau lihat yang di tulang. Dion Marks ini dia main di mana? Tengah, di tengahnya iya. Posisinya Izes. Iya. Dia Itu Hubner berarti itu kanannya Ferrari. Ferrari. Oh Ferrari. Ya, Kalau kalau tiga 3 back. back. Kalau gua kalau main 3 back kanannya Kakang kalau gua. Kalau gue Ferrari. Kakak kemarin main di RCB kan. Kakang tuh lebih punya speed dibanding Kadek. Kadek tuh di tengah posisinya. Lebih, Gitu. lebih nunggu ya. Iya. Nah, terus tengahnya Kalau 4 berarti tengahnya 3. Pakai double pivot dong berarti. harus Terserah lu mau satu atau dua. Kalau satu pivot, DM duanya 2 CM atau 2 pivot 1 AM. Gua kayaknya timnas. Robi sama Jenner tengah. Oh timnas kita kayaknya lebih cakep dua pivot ya. Wah, tengahnya mantap ini kalau semuanya kumpul. Robi sama Jenner. Ya. Depannya Marcelino. Robbie Jenner depannya, iya Marcelino Pasti bisa juga. Lino. ya? Iya. Iya lah pasti Lino. Robi Jenner Marcelino. Iya. Atau Jenner Arkan Marcelino. Kayak waktu kualifikasi Asia yang sebelum Jenner, ini. Arkan, Marcelino bisa. Cakep juga. Kalau gue itu Jenner Arkan Marcelino. Kalau gua Jardim, Jenner, Marcelino. Jardim. Jardim tuh gelandang bertahan. Enggak sih, Jardim tuh Iya. bek kanan. Tapi kok feeling Tapi dia kalau main di tengah memang bagus. Di klub pun sering. Di klub pun dia sering main di tengah. Bagus, Selalu. bagus emang bagus. Kalau gue lebih suka ngeliat dia di bek kanan sih. Cuma masih terlalu muda kalau dibandingin Jenner sama Robbie Darwis. Iya. Lebih kuat itu. Soalnya dia sama Doni Trino, mereka nggak beda jauh. Enggak, tapi lu nontonin Sao Paulo. Wih, 2 kali gua nontonin langsung, mantengin full. Walaupun Ngeri. pakai Link apa nih? Yang sebut. Ah, itu mau gua ngarahin. Soalnya di Indonesia disiarin ya. Apa keceplosan gua Gua buat. ngarahin ke situ. Duh. Enggak kalau misalnya ngelihat Welber Jardim tuh yang kita di turnamen di Korea, terus kemarin di Piala Asia U20 itu bagus banget. Emang enggak Isi permainannya. Main Di kayak belakang ya. Pas dia di tengah ya. Iya di tengah bisa ke kiri, ke kanan visinya bagus banget, passingnya juga keren menurut gua. Dia ngelihat pemain
Kadang-kadang tuh dia tahu ada main di kanan, tiba-tiba Dia cuma kurang teman Oh, aja, bisa. kurang teman aja pas itu. Kurang cuma nggak bisa bahasa Inggris aja dia. Iya, kalau gua Marcelino di AM. Jadi 3 gelandangnya Jenner, Arkan, Marcelino. Untuk Welber Jardine usahakan bisa belajar bahasa Inggris ya. Biar bisa Iya. melatih timnas putri. gitu lagi si anjing. Kirinya Gue belum ditanya. lu belum. Kalau gue beda. Siapa? Tony Firmansyah dia, Mas. Iya, gue Jenner, Tony, Marcelino. Kenapa Tony tiba-tiba? Ya nggak apa-apa, pengen aja ngelihat eksplosivitasnya Tony yang performa bagus di AFF ini dibawa ke AFC. Sebenarnya tergantung perannya si Jenner nih. Ntar lo, dia bilang performa bagus nih, mainnya berapa kali Tony? Dua kan? Lawannya Brunei maksud lo, bagus. Lawan Brunei dan lawan Filipina kan? Bisa dibilang bagus. Lawan Filipina bagus tuh. Kan justru Tony lebih bagus lawan Filipina mainnya dibanding lawan Brunei. Yaudah, nggak apa-apa. Gua Marcelino, Ivar sama Ulrich. Kenapa sih? Sama. Ulrich? Lauren Ulrich. Kenapa sih harus bawa-bawa pemain yang belum gitu loh? Kan itu belum ada, Mas. yang Yang udah ada. Enggak ada desas-desus dari PSSI mau proses dia. Sedangkan Padahal dia hobi, Jadi udah pasti aja belum tentu dipanggil, Iya. apalagi yang belum. Yang Yang feeling belum. gue Welber nggak dipanggil. Enggak dipanggil. Masih terlalu muda mungkin dia. Feeling gue nggak dipanggil. Enggak, dia bek kanan menurut gua, Welber tetap. Kalau gua Arkan Fikri, Ivar sama Marcelino. Ih, sama kayak gua berarti. udah sama. Kirinya Struik. Struik main winger. Struik tetap sih. Kalau gua kayaknya Arjuna. Kalau Enggak. gua kirinya kayaknya Beckham deh. Beckham udah enggak bisa dong. Apaan sih? Beckham tuh seumuran Enggak Ridho. sekali aja bilang Nathan Chuaon. Ini kopinya habisin dulu deh. Iya. Struik, Belum. Morozils. Kanannya siapa? Gue kiri Struik. Kanannya? Kanan. Rehat ada. Witan lo enggak bisa kan? Ya nggak bisa. Gua kanan nih, ini sih. Ada nama siapa gitu kan? Iya, kanan tuh kurang ya. Kanan tuh kurang. Gue suka Detan sih sebetulnya. Cuma Udah Detan kemarin Detan starting Sekali doang loh. Dia tuh cuma- Temannya kurang dia waktu Detan sama Kombo sama Struik tuh gacor loh ngelawan tim-tim yang Atau Waktu AFF. AFF. mungkin cocok tuh lagi di duet kan. Karena nggak ada tandem ya kemarin ya. Iya. Depannya Mauro. Mauro pasti. Iya, nggak ada pilihan lain. Kan Kemungkinan Morozils kan belum diproses. Tadi gua Ulrich. Tapi kalau Mauro Tapi kan namanya udah ada. Udah ditanda tangan. Gua nama yang lu BPI. sebut tadi aja gua baru tahu setan. Kalau Nah. Ulrich itu masih cocok Tahu logi. gua. Iya. Lu masih Lauren Ulrichnya udah Emang lu- konfirmasi belum sih kalau dia itu punya keturunan kita? Belum pernah ngomong, belum ada statement nggak sih dia? Iya. Emang lu tahu kalau Ulrich udah diproses atau enggak? Kan taunya kan John Moro kan. Bisa Iya. aja John Moro yang lain gak Iya, cuma kan itu kan liar banget, Mas. Lu dasarnya apa tiba-tiba Lauren Ulrich? kan udah rame. rame di mana? Lu masuk bagian sono ya? Sono tuh di mana dia? Info orang dalam. Dia apa ini tahu semua nih. Pala lu. Lu jangan bocor-bocorin lu. Iya, ini Alfa Edi ini udah dengerin. Udah dengerin. Udah dengerin. Udah tampol-tampolan. Ya, jadi maksud gua ya intinya ya harusnya kualitas U23 ini akan meningkat dengan adanya pemain yang lain ya. Ya. Gitu ya. Karena baik lagi kayak ekspektasinya tinggi banget. Gitu. Sama kayak ekspektasi masyarakat ke SEA Games. Nah, Targetnya udah ada belum sih? Target SEA Games. Dari federasi. Buat SEA Enggak, Games? buat FC kualifikasi. Belum, belum. Kalau kualifikasi pasti lolos dong. Pasti lolos dong Targetnya paling enggak. dong. Kan ini kualifikasi. Harga Iya. mati lolos. SEA Games. ibaratnya. Iya, kalau untuk turnamennya kita nggak tahu. Karena kalau yang diambil peringkat 1 kan. Satu sama lima terbaik. runner Lima terbaik. runner-up terbaik. Masalahnya Korea berat. Ya. Sebenarnya simpel. Menang gede lawan Laos sama Makau, lawan Korea nothing tulus. Itu kalau mau lolos doang ya. Imbang ya lawan Korea. Iya. Bisa lolos. Karena pasti ini jadi beban tersendiri buat Gerard Van Den Berg. Ya, pasti. Nggak apa-apa jelas. sih. Pencapaian Pasti. sebelumnya Iya. Sebenarnya nggak lebih berat ini sih kayak si Arlandi bilang pasti games. Kenapa juga si games tuh nggak Gerard Van Den Berg? Itu maksud gua, Bing. Itu yang mau kita lebih bahas. lebih beban dia di SEA Games timbang ini kualifikasi. Karena Kenapa? kualifikasi ini udah pasti dapat dua kemenangan lolos kan di SEA Games harus Belum juara. tentu, Belum belum tentu. tentu. Nah, enggak lah, setidaknya kan lawannya lebih mudah. Enggak, tapi lu kan pasti lolos, belum tentu lolos. Kalau dua kali menang. Kan ibaratnya kan Masih ada selisih gol ya. masih ada Peluangnya besar. peluangnya besar. Soalnya Iya. kita menang 10-0 kayaknya lolos deh tuh. Tapi kayaknya. SEA Games jika dia nggak juara gimana? Ini saingannya ke Sapri lah. Makanya mungkin kemungkinan besar ke Sapri mungkin ya kan. Enggak, ini tuh udah resmi belum sih kalau Indra Syafri? Sebenarnya Belum belum ada tahu. statement resmi. Belum. Terakhir Pak Ete bilang katanya ini jangan lupakan pahlawan. Iya, Itu statement iya. yang kita bahas. Dan katanya belum terkonfirmasi tapi ya kayaknya udah banyak memberitakan siapa lagi gitu. Ya, Kalau tapi statement dari Gerard Van Den Bergnya udah dia nggak akan Iya. melatih SEA Games. Iya, dia bilang dia bilang itu nggak. bukan tugas dia katanya. Dia bilang dia tidak dari awal tidak pernah ada pembicaraan Iya. kalau dia akan melatih di SEA Games. Berarti kurang lebih squad di SEA Games ini Yang AFF bakal kemarin sama ya? kemungkinan besar. Ya kalau Gerard lagi berarti mengulang kejadian yang sama kemarin. dong. Enggak juga lah. Enggak juara. Emang lu kira MTK ini? Kan kalau Sabar, menurut lu kalau pas Syafri yang latih pasti juara?
Nggak masalah kalau nggak Lu nggak juara. nge-follow IG-nya berarti? Nggak nge-follow IG-nya? Enggak, Rol. Kalau Lihat dong IG-nya. Indra Sapri, kalaupun nggak juara nggak apa-apa. Dia pernah juara. Kalau Sir Gerard, lu mau Gerard dibanding sama Ko Sapri? Kan nggak mungkin. Bio IG-nya Gerard ada nggak? Ada nggak? Nggak ada dong. 7 tuh. Ada apa sih ngomong apa sih? Ngomongin ada apa? Medali maksudnya? Iya bio IG-nya. Itu kan sudah cukup membuktikan. Itu udah membuktikan, itu membuktikan Itu udah kelasnya di cukup ASEAN loh, Rol. Enggak, maksud gua gini loh. King ASEAN loh, Rol. Kalau emang mau prospek jangka panjang Karena U23 tuh dia kurang keras ya ngebahas Indra Safri ya. Iya. Karena Udah pernah foto ya? Udah pernah foto ya? Udah pernah foto ya? Oh iya, Oh, iya. ada Foto fotonya. lu nuduh gua tadi gua dapat koper kayaknya lu juga dapat. sabar. Ada Ini gua fotonya belum tuh. belum ngeluarin punchline gua untuk Indra Sapri. Iya. Sabar. Oh iya. Iya, Oke. nggak maksud gua kalau emang pengen jangka panjang U23, at least minimal sampai ke Piala Asia U23 nanti, kenapa nggak Gerard terus aja yang megang? Kenapa harus ganti pelatih dan kenapa harus Indra Sapri? Why? Di track recordnya. Dia yang juara bertahan. Terus soalnya kalau Gerard yang megang nggak bakal juara gitu. Ya bukan, statement utamanya adalah jangan lupa pahlawan. Tujuan utamanya apa? Kita ngebangun U23 ini sebenarnya mau jangka panjang atau lu mau nyari Harusnya Glory jangka Hunter. panjang. Harusnya jangka dan panjang. seolah ini ada yang nyadar nggak? Ada yang nyadar nggak? Kenapa seolah cuma Pak Sapri doang yang bisa? Jadi juara di regional Asia Tenggara. Kesayangan AFF. Ya gimana nggak juara? Sintayong nggak bisa. Ntar lu. Maksudnya gimana, Bos? Ntar lu. Sintayong nggak bisa. Nggak bisa. Coach Gerard nggak bisa. Ya Nih, bisa. logika ya. Gerard itu megang Ajax loh. Nggak berdaya. Gila loh, maksud gua idutnya Ajax loh. Nggak berdaya kan? Nggak berdaya di Asia Tenggara, coy. Ya kan baru sebulan. Pengalaman, Nah, maksud gua Enggak, maksudnya SEA Games juga kan nanti masih berapa bulan masih lagi. itu maksud gua kenapa nggak kasih Gerard aja? Persiapan ke SEA Games masih sekitar 4-5 bulan lagi. Berarti kan logikanya kalau misal di fixin Indra Sapri yang megang, pasti nggak percaya sama Gerard dong. Iya dong. Dan abis AFC timnya bubar. Berarti yang dikejar kalau emang mutusin Indra Safri dapetin piala dong. Mau juara lagi, Iya, mau emas juara lagi. Kan udah kartap. Berarti bukan jangka panjang nih. Nggak mungkin Sang juga. juara maksudnya. Juara itu udah milik Coach Indra Sapri, guys. Slow. Jangan-jangan. Nggak mungkin juga ya itu tadi ya ada benar juga karena di kontrak kita kan nggak tahu nih kontraknya kayak gimana. Iya. Benar-benar. Coach Indra Safri sama PSSI. Hmm. Siapa tahu ada beberapa kontraknya itu mau megang timnas SEA Games untuk beberapa periode. Siapa tahu aja. Iya, mungkin. Lagian nggak ada salahnya juga kalau Coach Indra Ya kan? Safri ditunjuk Kenapa lagi. kok lu nggak suka banget Indra Sapri yang latih lagi? Suka? Yang penting kan juara kita. Iya. Ah. Nggak, maksud gua kenapa ya seolah-olah cuma dia yang bisa. Maksud gua gini. Oh jadi menurut lo ada cerita? Enggak, kenapa? Obrolan konspirasi. Enggak ada, anjing. Misalnya ya, ini gue nanggap omongannya Arul. Oke, kalau misalnya jangan Gerard, kan masih ada pelatih muda yang lain. Frank Van Kempen misalnya. Nah, 20. Pegang dulu 3 juga. Iya. Atau misalnya asistennya si Gerard, Zulkifli Syukur. Iya, Iya. misalnya. Nama lain lah gitu. Nama lain. Ngasih kesempatan pelatih lokal gitu. Iya. Kan pelatih Lanzar lokal kan, kan bukan cuma Lanzar, beliau doang. Misalnya Lanzar. Tapi Lanyar. tapi malah juara juga itu. Mau itu Alex Pastur pun turun ke SEA Games gak juara. Enggak, maksud gua SEA Games itu kita udah dilatih. Sintayong itu kan maksudnya prestasi U23 yang dia bawa, yang di AFC U23 itu kan mayoritas pemain dari SEA Games juga. Iya. Rido, Arhan, Marcelino. Marcelino. Kenapa dia gak bisa untuk juara di SEA Games? Dia dicekal. Maksudnya dia apa gitu? Kayak di alang-alangi. Emang gak bisa juara lah Indonesia itu di AFF. Kecuali yang megang Coach Sapri. Nah itulah kan tanya kenapa. Hokinya mungkin bagus itu. Jiwanya mungkin jiwa AFF-nya ada role di situ. Role. Jiwa AFF. Jiwa AFF. Ya, karena kan passion ya. kita kalau kita pikirin ya secara CV ya, dia tuh jauh lebih mentereng dong daripada Indra Sapri. Jauh lah. Jauh lah. Iya kan? Iya, benar. CV. Dan jangan kaget nanti di Piala Asia U23 Gerard itu perform. Itu bukan hal yang mengagetkan Nggak, gitu ya. nggak akan mengagetkan, tapi kenapa? Masya. Kenapa kalau ada urusan SEA Games balik lagi? Iya, kenapa harus dia? Karena Gue nangkep saya- arahnya nih dia nih mau ke konspirasi pasti. Iya, kan bertanya dong. Bener kan? Logikanya dia megang Ajax, Mas. Settingan kan. Lo lihat role. U19 berapa kali kita juara? Cuman Coach Sapri. U23 cuman Coach Sapri. Iya. SEA Games Coach Sapri. Kenapa seolah nunjuknya cuma Bapak Sapri doang yang bisa? Karena sepak bola bukan cuma di lapangan. Iya. Nah, sepak bola bukan di lapangan mungkin Tapi ada. buktinya di Asia nggak perform. Ya gimana? Terakhir perform 8 besar pas dia tuan rumah. Tadi ketemu kan gue bilang ini Piala AFF ini Piala. Jadi suka-suka tim mereka aja sampai mau juara. Oh ini lu juara aja dah.
Udah juara tuh. Jadi bagi lu Piala AFF ini udah disetting. Ya kemungkinan gitu. Lu mau misalkan musim depan nih siapa mau juara lu? Daya request Oh, udah ada daftarnya? Iya, udah daftarnya mungkin asumsiku aja. Masuk SEA Games gitu juga. Iya kan bukan masih ada Semua yang terjadi di ASEAN. Iya. Tapi kok Indonesia nggak pernah juara yang senior? Mana? Yang senior. Beda dia. Kalau senior juara, nanti animo Fansnya- masyarakat ini udah puas. Betul, Jadi fansnya hilang. dikasih terus gagal, biar nonton. Oh, nonton lagi nonton gitu. Seperti itu. Pancing terus, pancing. Tolong. Udah nyemplung minta rem ya kan? Udah rem ya, iya. Belum. Gue mending bahas yang lainnya enak tuh. Ya tadi bahas taktik-taktik tuh aku bodoh tuh. Aku diam aja kalau bahas taktik. Oh, tebing. Jangan lagi bener. Tadinya tuh kita tuh nggak mau tapping sama lu, Bing, karena kita mau bahas taktikal hari ini. Cuma kayaknya sama tebing gitu jorok-jorokin aja. Iya, emang. Kalau bahas taktikal aku diam aja. Nah, jadi kita mau bahas taktik tapi ngajak lo, karena emang pengen ngatain lo doang. Iya. Saya kira ngatain diri sendiri ya. Iya. Nah, iya maksud gua andai misalnya Bapak Saprinter gagal untuk bisa pertahanin gelar, ya selesai dong, dia nggak ada lagi yang bisa dijadiin alasan dong. Gongnya nanti udah gagal, lanjut lagi. Jadi Nggak- jabatan lain. Nggak bakalan gagal Ya, juara oke, lagi gagal. sih Iya, gua juga yakin juara lagi. Juara lagi. Juara lagi kata gua. Curiga bukan juara lagi. Kenapa? Iya karena emang apa tadi kita? Gak. Ngapain lu bilang kata gua? Gua gak ada ngomong. Gua lagi. Iya, nah. Terus maksud gua kayak seolah kenapa harus dinyatakan seorang pelatih itu adalah pahlawan. Seorang pelatih itu adalah punya prestasi. Kan ada nih yang lagi baru nih. Iya. Ya nggak? Berarti kalau dianggap pelatih itu adalah pahlawan, dia nggak menganggap para pemain sebagai pahlawan juga dong? Ya sudah bekerja keras, berjuang di Iya, dalam nggak? lapangan. Ini ada lagi rame banget nih. Siapa sih emang? Ntar baru. Apa Sebut sih ada nama. apa? Ada apa? Mbak siapa? Mas siapa? Samara Amani. Kenapa kayak seolah mengkritisi Kluivert tuh jadi tabu sekarang? Dulu kalau ngomong pressure, Sintayong tuh pressure kurang apa? Bukan tabu lagi. Rasanya kalau kita mengkritik sedikit aja tentang federasi ataupun Kluivert tuh kayak gimana ya? Kayak penjahatan besar, kalah koruptor.